Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surah Al-An'am, yaitu ayat yang ke-37 dan seterusnya. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu laula nuzzila alaihi ayatun min rabbih. Qul innallaha qadirun ala an yunazzila ayatan walakinna aktsarahum la ya'lamun. Dan mereka orang-orang musyrik mengatakan, kalau seandainya Allah SWT kalau seandainya, kata Allah SWT, Allah SWT menceritakan bagaimana orang-orang musyrik, laula nuzzila alaihi ayah, kalau seandainya diturunkan kepadanya, yaitu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayat atau tanda min rabbih, dari Tuhannya, dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang musyrik mengatakan, kalau seandainya diturunkan kepadanya, yaitu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasul, ayat atau tanda kebenaran risalahnya, kebenaran bahwasanya beliau adalah Rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mengatakan atau meminta orang-orang musyrik ini diberikan lagi bukti. Nah, ayat di sini bukti atau tanda kebenaran risalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal Allah SWT sudah menurunkan tanda yang paling besar, mukjizat yang paling besar kepada Rasul sebagai tanda bahwasanya beliau diutus oleh Allah, yaitu Al-Qur'an. Mukjizat paling besar yang Allah turunkan kepada Rasul adalah Al-Quran, yang mana sejak Allah SWT menurunkan Al-Quran ini, Allah SWT menantang orang-orang musyrik untuk mendatangkan satu surah atau satu ayat saja yang mirip dengan Al-Quran. Tapi mereka tidak mampu menunjukkan bahwasanya Al-Quran bukan buatan Rasul, tapi datang dari Allah SWT. Dan ini cukup menjadi ayat, tanda, bukti bahwasanya Rasul diutus oleh Allah SWT. Karena tidak mungkin Rasul berbicara atau membacakan ayat-ayat, kalimat-kalimat seperti Al-Quran, yang mana kalimat-kalimat tersebut belum pernah mereka dengar, belum pernah mereka ketahui bagaimana sebelumnya akan bagusnya kalimat-kalimat dalam Al-Quran. Yang mereka sebenarnya, orang-orang musyrik, mengakui Al-Quran itu paling indah,
Padahal mereka ketika itu berada di puncak sastra Arab, masa-masa keemasan sastra Arab di zaman Quraisy. Tapi mereka tidak mampu mendatangkan satu ayat yang mirip. Dan mereka mengakui Al-Quran itu. Kehebatan Al-Quran dari segi sastranya. Ini bukan, makanya sebagian mereka mengatakan ini bukan perkataan manusia. Maka sebagian mereka sudah mengakui. Tapi masih mereka mengatakan kalau seandainya diturunkan ayat tanda bukti kebenaran Rasul. Allah SWT mengatakan, Qul innallaha qadirun ala ayyunazzila ayah. Katakanlah wahai Muhammad, Allah SWT qadir, maha kuasa, mampu untuk menurunkan satu ayat ataupun banyak ayat tanda bukti akan kebenaran Rasul. Bisa. Tapi Allah tidak menurunkan itu. Kenapa? Walakin aktsarahum la ya'lamun. Kenapa? Hikmahnya Allah SWT tidak menurunkan apa yang mereka minta. Tujuannya adalah kalau seandainya Allah SWT menurunkan ayat yang lebih dari itu, kemudian mereka juga tidak beriman, maka Allah SWT akan menghancurkan mereka atau akan mengazab mereka. Sebagaimana umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu yang meminta kepada para nabi dan rasul mereka untuk diturunkan ayat bukti tanda kebenaran Rasul tersebut, kemudian Allah turunkan ayat dan bukti tersebut, kemudian mereka tidak beriman, Allah hancurkan. Maka Allah tidak menginginkan itu. Ini sebenarnya bentuk rahmat Allah kepada mereka ketika itu, agar mereka beriman. Karena memang sebenarnya cukup Al-Quran sebagai bukti kebenaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apa? Walakin aktsarahum la ya'lamun. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui, tidak memahami. Jadi dalam ayat ini Allah SWT ingin menyanggah. Bukanlah Allah SWT tidak mampu menurunkan ayat tanda bukti akan kebenaran Rasul. Bisa saja Allah menurunkan, tapi Allah tidak ingin. Ketika Allah turunkan tanda tersebut, kemudian mereka tidak beriman, kemudian Allah mengazab mereka, menyiksa mereka sebagaimana umat-umat terdahulu. Kemudian Allah SWT mengatakan dalam ayat selanjutnya, wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum. Dan tidaklah ada yang melata di muka bumi ini, dan juga tidak ada burung yang terbang dengan kedua sayapnya kecuali umat seperti kalian, kata Allah SWT. Allah SWT mengatakan tidak ada yang berjalan di muka bumi ini, dan juga tidak ada burung yang terbang dengan dua sayapnya kecuali umat sebagaimana anda sekalian. Maka manusia merupakan umat, ya, jenis makhluk. Jin juga satu jenis makhluk, hewan juga begitu, malaikat, seluruhnya adalah umat atau satu jenis, termasuk hewan, tumbuhan dan sebagainya. Kata Allah SWT, ma farradna fil kitabi min syai'. Tidak ada satupun yang terlewat dari catatan kami, kata Allah SWT, sedikit pun yang ada di dalam kitab, yaitu kitab yang dimaksud dalam ayat ini yaitu Al-Lauhil Mahfuz, yaitu di mana Allah SWT menulis segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini secara detail, terperinci dalam kitab Lauhil Mahfuz, segala sesuatu. Ketika Allah SWT menciptakan qalam atau pena, maka Allah SWT mengatakan kepada pena tersebut, uktub.
Kemudian pena itu berkata, "Madza aktub?" "Uktub maqadira kulla syai'in ila qiyamis saah." Tulislah seluruh takdir sampai hari kiamat. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala pertama kali menciptakan pena, maka dia menulis seluruh apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Seluruhnya. Segala sesuatu yang diciptakan, kapan diciptakan, apa semua yang terjadi secara detail dalam seluruh umat. Kita bisa bayangkan itu betapa kitab di Lauhil Mahfuz sangat besar, menyimpan semua, kalau dalam bahasa kita sekarang, semua data, dan tidak pernah error itu datanya. Seluruhnya terperinci. Kapan Allah SWT menciptakan langit, kapan Allah menciptakan bumi, bagaimana Allah menciptakan gunung, semuanya. Apa yang terjadi, manusia yang pertama diciptakan, terus semuanya, setiap orang, setiap manusia, setiap umat ini dituliskan. Kita bisa bayangkan bagaimana jumlah manusia yang sangat banyak itu. Semuanya diciptakan, dituliskan mulai dari lahirnya sampai dia mati. Apa yang terjadi mulai dari dia diciptakan, lahir sampai dia mati, seluruhnya direkam, seluruhnya ditulis secara detail. Setiap orang, setiap manusia, setiap jin, setiap makhluk, setiap hewan, semuanya ditulis, tidak ada yang terlewat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma farratna fil kitabi min syai'." Tidak ada yang terlewat sedikit pun dari tulisan dalam kitab kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, itulah Lauhil Mahfuz. Tidak ada bandingannya. Seluruh apa yang terjadi, yang sudah terjadi, yang akan terjadi, dan yang sedang terjadi di muka bumi ini sampai hari kiamat sudah ditulis semuanya secara detail. Menitnya, detiknya, semuanya. Termasuk kita berkumpul malam ini sudah ditulis itu. Semuanya ditulis. Itulah kata Allah SWT, tidak ada yang terlewat sedikit pun. Maha besar Allah SWT. Dan ini salah satu ayat atau dalil tentang iman kepada takdir. Bahwasanya kita harus meyakini, iman kepada takdir itu disebutkan oleh para ulama. Ada 4 tingkatan. Yang pertama, bahwasanya kita meyakini bahwasanya Allah SWT mengetahui yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Wajib kita mengimani itu. Al-ilmu. Bahwasanya kita semua meyakini Allah SWT ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Mengetahui segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini. Yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi sampai hari kiamat, dan setelah hari kiamat, semuanya Allah tahu. Itu yang pertama, al-ilmu. Yang kedua, al-kitabah, yaitu bahwasanya segala sesuatu itu sudah dituliskan. Ini dalilnya yang kedua. Ma farratna fil kitabi min syai'. Bahwasanya segala sesuatu sudah dituliskan. Kita bisa bayangkan itu, subhanallah. Segala sesuatu yang terjadi pada diri kita saja secara detail dituliskan. Mungkin kita tidak mampu membuat diari kita sendiri setiap hari, tidak mungkin. Untuk diri kita sendiri saja. Bagaimana Allah SWT menuliskan seluruhnya, tidak ada yang tinggal. Setiap detik kehidupan kita. Itu baru kita, manusia, jin, semuanya. Hewan. Kata Allah juga burung yang terbang, semuanya, seluruh makhluk ditulis. Tidak terlewat sedikit pun. Maka ini yang kedua. Kita meyakini bahwasanya segala sesuatu sudah dituliskan oleh Allah SWT di Lauhil Mahfuz. Tapi tentunya tidak ada satupun yang tahu itu. Itu gaib. Rasul pun tidak tahu. Malaikat pun tidak ada yang tahu apa yang dituliskan oleh Allah SWT di Lauhil Mahfuz. Tidak ada satupun makhluk yang tahu. Itu rahasia Allah. Maka takdir itu adalah rahasia Allah. Tidak ada yang tahu takdir kecuali Allah saja. Karena itu hak Allah SWT
malaikat yang paling mulia, rasul yang paling mulia tidak tahu itu takdir. Tidak ada yang tahu akan apa yang Allah tulis di Lauhil Mahfuz, tidak ada yang tahu. Apalagi manusia setelah mereka. Yang ketiga, kita meyakini bahwasanya segala sesuatu yang terjadi, yang sudah terjadi, yang akan terjadi, yang sedang terjadi itu sesuai dengan kehendak Allah. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali dengan sesuai kehendak Allah SWT. Ketika kita berkehendak, semuanya sudah sesuai dengan kehendak Allah SWT. Tapi bukan berarti kita seperti kata sebagian orang, bahwasanya manusia itu seperti robot saja yang di-style. Tidak. Kita punya iradah, keinginan. Coba kita hari ini saja, malam ini datang ke masjid, kita punya kehendak sendiri. Tapi kehendak kita sesuai dengan kehendak Allah SWT. Maka apa yang kita inginkan, itu semua sesuai dengan kehendak Allah. Maka kita makhluk, manusia, makhluk yang paling kecil, yang paling lemah, mengikuti kehendak Allah SWT. Dan yang terakhir, iman kepada takdir apa? Al-khalqu, bahwasanya Allah SWT menciptakan segala sesuatu yang kita lakukan. Jadi kita makhluk, apa yang kita lakukan adalah makhluk juga. Perbuatan kita maksudnya, perbuatan kita adalah makhluk. Dan itu sudah diciptakan oleh Allah SWT. Maka ini adalah 4 tingkatan ya, ketika kita beriman kepada takdir Allah SWT yang disebutkan oleh para ulama. Dan semuanya berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam ayat ini tadi disebutkan tidak ada satupun yang terlewat kecuali sudah dituliskan. Subhanallah. Menunjukkan akan kebesaran Allah SWT. Menunjukkan bahwasanya Allah SWT Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang memaksa Allah SWT. Tidak ada yang melebihi Allah SWT kekuasaannya. Maka kita semua mengikuti apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah SWT. Kemudian Allah katakan thumma ila rabbihim yuhsyarun. Kemudian kepada Rabb mereka dikumpulkan. Seluruh umat, manusia, jin, malaikat, hewan pun semuanya dikumpulkan oleh Allah SWT. Maka Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwasanya sampai hewan pun, hewan yang dia diceritakan oleh Nabi SAW, hewan yang tidak punya tanduk dengan hewan yang punya tanduk. Yang mana hewan yang punya tanduk dia menanduk atau menzalimi temannya, maka akan ditanya oleh Allah SWT di hari kiamat. Artinya seluruhnya akan dikumpulkan oleh Allah SWT. Thumma ila rabbihim yuhsyarun, kata Allah SWT. Kemudian kepada Rabb mereka lah mereka semua akan dikumpulkan. Maka ya terutama kita manusia dan jin, kita akan dikumpulkan dan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang diperbuat di muka bumi ini. Dan Allah SWT akan memberikan balasan. Kemudian ayat selanjutnya Allah katakan walladzina kadzabu bi ayatina summun wa bukmun fidz dzulumat may yasha'illahu yudlilhu wa may yasha' yaj'alhu ala siratim mustaqim. Bahwasanya dan orang-orang yang mereka mendustakan ayat-ayat kami, orang-orang yang mereka mendustakan ayat-ayat kami, kata Allah SWT. Ketika Allah SWT sudah mendatangkan bukti
akan kebenaran agama ini, akan kebenaran Islam, ada orang-orang yang berpaling, ada orang-orang yang mendustakan, tidak yakin, tidak percaya akan kebenaran Islam, kebenaran Al-Quran. Kata Allah SWT, mereka ibaratnya summun wa bukmun fi dhulumat. Mereka ibaratnya, kata Allah SWT, summun, orang yang tidak bisa mendengar, wa bukmun, tidak bisa berbicara, fi dhulumat, berada dalam kegelapan. Ini sebuah permisalan yang disebutkan oleh Allah SWT kepada orang-orang yang mereka mendustakan ayat-ayat Allah SWT. Allah SWT telah mendatangkan bukti akan kebenaran Islam, kebenaran Al-Quran, kebenaran agamanya ini. Masih ada orang-orang yang mereka tidak mau beriman, justru mendustakan. Maka kata Allah SWT, mereka itu summun, yaitu tidak bisa mendengar. Mereka tidak bisa mendengar yang hak, walaupun mungkin dia mendengar secara zahir, dia mendengar Al-Quran, mendengar nasihat dan sebagainya, tapi hanya sekedar mendengar, tapi tidak bisa bermanfaat apa yang dia dengar. Itu maksudnya. Summun di sini maksudnya tidak bisa menerima atau mendengarkan kebenaran. Wa bukmun, tidak bisa berbicara, ya bisu, tidak bisa berbicara yang hak. Yang mana mestinya orang yang dia mendapatkan atau melihat, mendengar ayat-ayat Allah SWT, mestinya dia memahami ayat tersebut, kemudian berbicara, menyampaikan yang hak, beriman dengan yang hak tersebut. Tapi orang-orang yang mendustakan ayat Allah SWT, maka Allah katakan mereka adalah orang yang tuli dan bisu. Tuli, tidak bisa mendengarkan yang hak, bisu, tidak bisa berbicara yang benar. Jadi isi pembicaraannya tidak benar. Kenapa? Karena tidak pernah mendengar yang benar. Ini faedah bahwasanya orang kalau dia tidak bisa mendengar yang baik, dia akan pembicaraan juga tidak baik. Bagaimana dia bisa berbicara yang baik kalau dia tidak pernah mendengar? Maka pendengaran itu salah satu sarana pertama seorang mendapatkan ilmu. Dan itu bisa kita lihat. Anak-anak bisa berbicara gimana kalau dia pendengarannya bagus. Kalau dia mendengar yang baik, maka dia akan berbicara yang baik. Seorang kalau dia mendengarkan kebenaran, mengimani kebenaran, memahami kebenaran, dia akan berbicara dengan kebenaran itu. Tapi kalau dia tidak mendengar yang benar, dia mendengarkan yang batil, dia akan berbicara dengan yang batil juga. Apa yang didengar, itu yang dibicarakan. Maka ini orang-orang yang naudzubillah mendustakan ayat-ayat Allah SWT, maka dia tidak bisa mendengar, makanya tidak bisa bicara. Tidak bisa mendengar yang baik, maka tidak bisa membicarakan yang baik, yang hak. Berarti yang dia dengar yang buruk, yang dia bicarakan yang buruk. Kata Allah, fi dhulumat, ya, fi dhulumat. Ibaratnya dia dalam kegelapan. Kegelapan berarti apa? Tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat mana yang hak, mana yang batil. Sudah lengkap berarti di sini. Tuli, bisu dan buta. Tidak bisa mendengar yang baik, tidak bisa bicara yang baik, tidak bisa melihat yang baik. Tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Fi dzulumat, kata Allah SWT. Sungguh dia berada dalam kegelapan. Na'udzubillah. Maka ini adalah hukuman yang Allah berikan kepada orang yang dia sudah datang kepadanya kebenaran. Sudah sampai kepadanya kebenaran, kemudian dia dustakan. Maka ini sebuah peringatan dari Allah SWT.
kepada orang yang sudah sampai kepadanya kebenaran, kemudian dia tidak mau beriman dengan kebenaran itu, justru mendustakan kebenaran. Akibatnya apa? Dia akan menjadi orang yang tidak mau mendengarkan kebenaran. Karena dari awal dia sudah mendustakan. Maka Allah berikan hukuman dengan dia tidak mau, seterusnya dia tidak mau mendengar kebenaran. Akhirnya tidak bisa berbicara yang benar. Akhirnya tidak mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil. Samar bagi dia, sama saja antara yang hak dengan yang batil, sama. Naudzubillah. Orang kalau ada berada dalam kegelapan gimana? Tidak tahu dia. Dia mau maju ke depan atau ke belakang, atau mundur, maju atau mundur, ke kanan atau ke kiri, enggak tahu. Enggak tahu jalan yang benar. Tidak bisa dia membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka. Nauzubillah. May yasha'illahu yudlilhu wa may yasha' yaj'alhu 'ala siratim mustaqim. Siapa saja yang Allah inginkan baginya, maka Allah akan sesatkan dia. Artinya siapa yang Allah inginkan kesesatan, maka Allah sesatkan. Wa may yasha' yaj'alhu 'ala siratim mustaqim. Dan juga siapa yang Allah inginkan baginya hidayah, maka Allah akan jadikan dia di atas jalan yang lurus. Maka di sini bisa kita lihat bahwasanya Allah SWT berkuasa atas hambanya. Bisa saja Allah SWT mesesatkan hambanya yang karena dia memilih jalan itu. Dia memilih kesesatan, maka Allah sesatkan. Kata Allah SWT, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Ketika mereka tersesat, maka Allah sesatkan. Jadi mereka yang pertama kali memilih kesesatan, maka Allah sesatkan. Seperti dalam ayat ini, ketika mereka mendustakan ayat Allah, maka berarti mereka yang memulai. Ketika sudah datang ayat, kemudian mereka tidak beriman. Mereka yang mendustakan ayat, kemudian Allah SWT menyebutkan bahwasanya Allah akan menyesatkan orang-orang tersebut. Jadi seorang ketika mendustakan kebenaran, bisa jadi ini adalah pintu pertama jalan dia menuju kesesatan. Naudzubillah. Dan sebaliknya orang-orang yang mereka mau menerima kebenaran, maka itulah pintu bagaimana dia bisa berada di atas jalan yang lurus, sirat al-mustaqim. Ya, sirat al-mustaqim artinya jalan yang lurus, jalan yang diikuti oleh para nabi dan rasul. Dan ayat ini juga menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah SWT berkuasa, berkehendak atas segala makhluknya. Rasulullah SAW mengatakan, "May yahdillahu fala hadiyalah, wa may yudlil fala hadiyalah." Siapa saja yang Allah inginkan petunjuk, fala mudhillalah, tidak ada baginya orang yang bisa menyesatkan. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan siapa yang Allah sesatkan, tidak ada yang bisa memberikan petunjuk. Kalau Allah SWT ingin memberikan petunjuk kepada seorang, maka tidak ada yang bisa menyesatkan. Sebaliknya juga, ketika Allah menyesatkan seorang, tidak ada yang bisa memberikan petunjuk. Dan Allah SWT mutasarrifun fi khalqihi, artinya Allah SWT berkehendak berbuat terhadap hambanya. Tidak ada yang menghalangi kehendak Allah SWT terhadap hambanya. Tapi di sini perlu lihat bahwasanya ketika seorang hamba tersesat, maka yang memilih kesesatan yang pertama adalah dirinya sendiri. Siapa yang memilih kesesatan itu? Dia sendiri. Karena Allah SWT katakan tadi, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Ketika mereka tersesat, maka Allah SWT sesatkan.
Dalam ayat yang lain Allah katakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka memang ada penyakit. Penyakit tidak mau menerima kebenaran. Penyakit untuk tidak bisa melihat yang benar. Maka Allah tambahkan penyakit tersebut. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah SWT Maha Kuasa atas makhluknya, dan Allah SWT memberikan peringatan kepada kita untuk menjauhkan diri dari sifat takdzib atau mendustakan ayat-ayat Allah SWT. Karena Allah SWT sudah menurunkan ayatnya, dan ayat yang paling besar yaitu Al-Quran. Ayat yang paling besar yaitu Al-Quran. Tidak ada ayat yang paling besar yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul kecuali Al-Quran, di mana Al-Quran menjadi petunjuk bagi seluruh alam, di mana orang-orang yang kafir di zaman Nabi SAW mendengar 1-2 ayat bisa beriman. Ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran bukan kitab sembarangan. Al-Quran kalamullah, perkataan Allah SWT yang sangat besar, sumber hidayah. Kalau kita ingin mendapatkan petunjuk dari Al-Quran, maka mesti kita mengkaji Al-Quran ini. Dengan itu kita bisa mendapatkan hidayah. Dan ini yang mukjizat paling besar yang Allah berikan kepada Rasul. Tidak ada mukjizat paling besar kecuali ini, Al-Quran. Maka hendaknya kita mempelajari Al-Quran, mempelajari Al-Quran ini sehingga kita bisa mengetahui bagaimana indahnya bahasa Al-Quran. Kenapa kita kurang tersentuh dengan Al-Quran? Mungkin salah satunya karena kita tidak mengetahui bahasa Al-Quran, sehingga tidak bisa mengetahui tingginya sastra Al-Quran ini atau tingginya balaghah Al-Quran, sehingga kurang tersentuh. Padahal Al-Quran ini satu ayat saja menunjukkan akan kebesaran Allah SWT. Ini bukan perkataan manusia, tidak ada perkataan seperti Al-Quran. Walaupun dia bahasa Arab, tapi tidak ada orang Arab yang berbicara seperti ini, karena ini adalah perkataan Allah. Maka Al-Quran bukan perkataan sembarangan, perkataan Allah yang di dalamnya petunjuk. Maka penting bagi kita untuk belajar sehingga kita bisa mengetahui keagungan Al-Quran dan jauh dari orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah SWT. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, mungkin sampai di sini pembahasan kita pada malam hari ini, sampai ayat 39. Insyaallah kita lanjutkan ayat selanjutnya pada kesempatan yang akan datang. Allahu ta'ala alam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.